Halo semuanya Sobat Bintang Mulia Homeschooling. Saat ini media pemberitaan kita sedang ramai dengan adanya berita pelecehan seksual terhadap beberapa siswa yang ada di beberapa lembaga pendidikan. Nah, ini saya sebut di beberapa lembaga pendidikan karena kebetulan mereka yang berani lapor itu adalah dari beberapa lembaga ini atau lembaga tersebut. Cuman diindikasi sebetulnya hal-hal semacam ini itu juga terjadi di lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Hanya saja para korban ini masih enggan untuk melapor, atau kasus-kasus seperti ini lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, ini sebetulnya yang menjadi prihatin bagi para orang tua atau bagi para lembaga pendidikan ya. Karena beberapa harusnya mereka itu punya keberanian untuk speak up ya, untuk cerita ke siapapun. Nah, terkait hal tersebut, yuk mari kita berikan penjelasan kepada Anda semuanya. Bintang Mulia Homeschooling kemarin sudah memberikan informasi melalui media yang kami miliki bahwa pelecehan seksual itu adalah kejadian yang sangat-sangat tidak boleh terjadi. Ini murni yang salah adalah pelakunya. Siapapun itu, atau sesama teman misal, mohon maaf dengan segala hormat, apakah itu ternyata oknum pengajarnya. Nah, apapun itu, si pelaku ini itu adalah dia memiliki rasa, cara pelampiasan yang salah. Terus kemudian dia juga salah untuk memilih targetnya. Anak-anak kita itu bukan tempat, bukan target untuk pelampiasan hal yang seperti itu. Benar-benar ini sebetulnya tidak boleh diselesaikan dengan cara kekeluargaan ya. Karena ini sudah menyangkut pengalaman negatif bagi si anak. Terus kemudian nanti masa depannya dia juga, kalau dia belum bisa menata dirinya, dia juga akan terganggu hingga masa mendatang. Nah, repotnya ada di sana. Oleh sebab itu, ayah dan bunda semuanya, simak informasi yang akan kami berikan terkait dengan cara menghindari pelecehan seksual anak-anak kita. Ya, yang pertama, coba berikan pemahaman bahwa bagian-bagian tubuh yang ada pada tubuh kita ini, tubuh anak-anak, itu tidak semua orang boleh untuk memegang, melihat, dan juga hal-hal lainnya yang menjurus kepada pandangan-pandangan fisik tersebut. Ya, itu harus jelas. Memandang saja tidak boleh, apalagi memegang, ya kan? Kalau untuk yang beragama Muslim, mereka punya batasan, istilahnya yang disebut itu adalah sebagai aurat. Batasan-batasan mana saja yang boleh terlihat oleh orang-orang yang ada di luar kita, ya kan? Nah, coba berikan pemahaman yang sedetail mungkin kepada anak-anak kita bahwa ada batasan-batasan tubuh kita yang itu tidak boleh untuk dipegang oleh orang lain. Bahkan dilihat pun juga jangan, ya kan? Kalau semisal ternyata ya ada yang berusaha untuk melakukan hal-hal tersebut, maka langkah yang kedua adalah jangan ragu, ajarkan kepada anak supaya bilang tidak jika dia merasa tidak nyaman, ya. Karena beberapa kasus yang terjadi adalah mereka nggak berani untuk teriak, mereka nggak berani untuk berontak, minta tolong dan lain sebagainya karena mereka merasa takut. Kita maklum, kita paham kondisi psikologis pada saat itu kan gitu. Tapi untuk mencegahnya, ketika ada orang yang ingin melakukan hal-hal yang sejurus seperti itu tadi, pegang, melihat dengan tatapan yang enggak nyaman, katakan tidak ya. Katakan tidak. Ajarkan untuk anak ini supaya menegur orang itu ya. Kalau ditegur itu dia tidak mengindahkan, segera pindah dari lokasi atau beritahu orang lain yang lebih dewasa dan lebih bisa mengayomi. Harus ada orang lain yang tahu kecuali dia, kan gitu, supaya nanti bisa memberikan pertolongan kalau ada apa-apa. Nah, yang ketiga ya, coba berikan penjelasan bahwa ada beberapa alat-alat genital di tubuh anak-anak kita ya, dengan sebutan-sebutan yang benar
ya. Jangan mengasosiasikan dengan kata-kata yang lain. Loh, tapi Mas, itu kan biasanya sudah umum terjadi di tempat kita, di keluarga kita. Alat-alat vital ini itu diganti dengan kata-kata yang lain, kan gitu. Nah, alangkah baiknya mindset itu sekarang kita ubah ya. Jangan diasosiasikan dengan benda-benda atau bentuk-bentuk yang lain, tapi sebaiknya diberitahukan apa adanya ya. Tidak masalah kok. Ini namanya bagian dari sex education. Nah, selama ini kan sebetulnya kita agak-agak tabu kalau ngomongin tentang sex education. Walaupun informasi seks ini itu konteksnya adalah pendidikan ya. Ini bukan langsung kita ngajarin dia untuk hal-hal yang seperti itu. Bukan. Konteks pendidikan itu artinya ini loh, kamu punya alat vital ini, kamu punya alat vital itu. Kalau kamu itu belum berusia matang, ini hanya digunakan untuk alat ekskresi. Contohnya kan seperti itu. Ini kan termasuk pembelajaran juga kan. Nggak ada yang tabu tentang itu. Nggak ada yang kelewat batas tentang hal itu. Enggak. Sesuai usianya, sesuai pemahaman mereka, beritahu. Tapi nanti kalau kamu usia sudah dewasa, sudah balik gitu kan, nah alat vitalmu ini itu nanti akan memiliki proses atau fungsi tambahan. Dia bisa digunakan untuk sebagai alat reproduksi, melahirkan, membuahi kalau laki kan gitu. Nah itu nanti diberitahukan sejak awal sehingga mereka itu tidak merasa tabu kalau ada hal-hal yang berkaitan tentang kesehatan, tentang alat vital mereka ini kan gitu. Yang dimaksud sebagai dia mau cerita bukan berarti kalau ada dia punya masalah saja, bukan. Tapi kalau ternyata misal dia ada gangguan di daerah-daerah situ tentang kesehatan kan gitu, mereka juga cerita. Terus kemudian nanti kalau ternyata ada hal lain, mereka juga mau cerita. Nah, sebetulnya yang bisa digunakan orang tua untuk parameter bahwa anak ini itu sedang mengalami hal-hal yang buruk, sebetulnya adalah bermula dari kedekatan ini loh ya, ayah dan bunda semuanya. Dengan adanya mereka mau cerita macam-macam ke kita, mereka nggak ada batasan rasa sungkan ke kita, justru malah itu semakin baik. Jadi kalau misal ada apa-apa mereka mau cerita, kita langsung tahu, kita langsung bisa ngambil tindakan ya. Termasuk ketika dia cerita misal terjadi kawannya atau orang lain memandang dia dengan rasa yang dia nggak nyaman, mungkin dia bisa cerita. Oke, hati-hati, siapkan pembelajaran seks edukasi yang terbaik versi Anda. Selalu update cara-cara untuk memberikan seks education kepada putra-putri Anda supaya mereka tahu lebih dini, supaya tidak ada lagi tabu-tabuan terkait dengan fungsi anggota tubuh kita. Salam dari kami Bintang Mulia Homeschooling. Bintang Mulia Homeschooling penyedia layanan homeschooling online di seluruh Indonesia.